Beberapa waktu lalu, kami berkesempatan mengunjungi Pulau Buru. Pulau yang dulu dikenal sebagai tempat pengasingan tahanan politik di era Orde Baru ini, sekarang menjadi ladang pemburu emas dari berbagai penjuru tanah air. Sesampainya tim kumparan di Pulau Buru, itu kita mendapatkan sebuah cerita bagaimana di Gunung Botak itu ditemukan di tahun 2011. Katanya dari salah satu orang mendapatkan sebuah mimpi, dia mendapatkan emas di Gunung Botak. Sampai 2015 itu sekitar 50.000 penambang yang mencari emas. Banyak warga setempat yang beralih profesi, yang tadinya petani, yang tadinya pembuat minyak kayu putih, itu beralih profesi menjadi penambang. 2015 Gunung Botak itu sempat ditutup oleh petugas karena mereka menggunakan merkuri. Merkuri digunakan untuk memisahkan emas dari pasir dan sebagainya. Jadi, hasil galian yang sudah dihancurkan dan dihaluskan diberi cairan perak merkuri yang juga disebut air raksa. Lalu didulang sehingga menghasilkan emas amalgam. Emas amalgam itu kemudian dibakar untuk menguapkan kandungan merkurinya dan diperoleh butiran emas. Ada dua cara untuk mendapatkan batu sinabar. Itu ada yang digali seperti sumur, itu sekitar 1 kali 1 meter kedalaman bisa mencapai 70 meter. Nah, seandainya mendapatkan urat, itu dia akan mencari secara horizontal untuk mendapatkan batu sinabar. Ada juga yang menggunakan galian gajah, itu gali di tepian gunung, dikumpulkan batunya di karung, lalu nanti didulang juga di wadah ember untuk memisahkan batu sinabar itu. Sebenarnya contoh kasus dampak dari merkuri ini udah banyak ya di dunia. Salah satunya di mana perusahaan Jepang pada 1932 itu perusahaan baterai, limbahnya selama bertahun-tahun mencemari lautan dan pertanian di sana yang menyebabkan pada 1956 banyak balita bahkan ribuan yang cacat. Dan di Indonesia pun ada kasus juga di Cisitu dan Bombana, Sulawesi, di mana banyak warga di sana yang terdampak seperti kena tremor dan syarafnya terganggu, dan sama seperti di Jepang banyak bayi yang juga terakhir cacat seperti itu. Sebenarnya walaupun udah banyak kasus-kasus tadi yang mencontohkan dampak bahaya merkuri tersebut, tapi para penambang di Gunung Botak tuh seakan nggak takut gitu, antara mereka nggak tahu atau keterpaksaan mereka karena faktor ekonomi sih. Mungkin itu yang menjadi alasan mereka. Namanya orang kerja ya nggak takut masalah kesehatan apa. Iya. Yang penting bisa menghidupi keluarga gitulah. Nah, soalnya kan kalau di Golondong itu kan pakai raksa. Itu nggak jadi masalah kalau pakai raksa. Kecuali pakai CN, pakai apa baru. Kalau pakai raksa itu kan tidak kemana-mana. Buru hanya contoh kecil dari tambang emas menggunakan merkuri yang ditutup demi lingkungan dan kesehatan.